Selamat pagi Bolo. Nah, inilah kondisi tanaman kita yang di lahan di lahan yang berpasir ya. Dan ini di lahan ini yang kita tidak menggunakan kalsium pabrikan. Usia tanaman sudah 20 hari setelah pindah tanam dan 4 hari setelah potong pucuk. Kondisinya seperti ini ya. Di sini di Batam setiap hari hujan ya Bolo, setiap hari hujan. Nah, kondisi tanaman kita kotor. Ini dia posisi tanamannya seperti ini. Sehat alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terkena penyakit ya, karena cuacanya ekstrim. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya sangat cerah. Cuacanya sangat cerah ya Bolo. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Dan ini sampai sejauh ini Bolo ya, kita belum menemukan tanda-tanda penyakit pucuk kuning. Nah, seperti itu Bolo. Jadi memang ini kita lahan ini khusus ya, ini tidak menggunakan kalsium pabrikan. Dan kita alhamdulillah ini sudah bisa dikatakan lulus ya dari fase awal penyerangan penyakit pucuk kuning tersebut. Biasanya pucuk kuning menyerang itu di awal-awal pertumbuhan, mulai usia 15 hari sampai 20 hari. Nah, sedangkan tanaman kita ini sudah 20 hari ya Bolo. Sudah 20 hari, alhamdulillah belum ada tanda-tanda penyakit pucuk kuning. Satu pohon pun belum ada ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan jangan sampai ada. Ini tahap pertama. Biasanya penyakit pucuk kuning itu menyerang di usia-usia 15 sampai 20 hari. Dan ini kita sudah lolos ya. Dan penyerangan kedua itu biasanya di pemolesan. Di saat waktu moles biasanya penyakit pucuk kuning itu menyerang lagi. Nah, biasanya seperti itu. Itu menurut pengalaman kami di sini ya, khususnya di Batam. Serangan pucuk kuning itu terjadi di usia 15 hari sampai 20 hari. Itu masif biasanya serangannya. Dan ini alhamdulillah lolos. Serangan pertama kita lolos ya, berhasil melewati. Dan nanti di pemolesan Bolo, waktunya moles biasanya penyakit itu menyerang lagi, biasanya seperti itu. Nah, makanya kita bisa memutuskan ya, karena kita setiap menangani penyakit tersebut, kita selalu menganalisa penyebab utama dari penyakit pucuk kuning itu sebenarnya apa. Jamur bukan ya, virus mungkin. Jadi kita hanya meraba-raba selama ini. Dan analisa terakhir kita ini cukup ya intinya tepat gitu loh. Setelah kita menggunakan kalsium yang profesor kita sarankan, ternyata memang tidak mengena. Nah, makanya kita simpulkan bahwa penyebab utama penyakit pucuk kuning itu kekurangan kalsium Bolo. Dan bukannya kita tidak menggunakan kalsium ya, banyak kalsium yang sudah kita gunakan. Seperti itu Bolo. Cuman mungkin belum tepat atau kurang cocok, seperti itu Bolo. Nah, makanya kita menggunakan kalsium yang banyak teman-teman kita sarankan. Dan ini saya mencoba di lahan yang ini. Dan alhamdulillah ternyata memang sejauh ini sampai usia 20 hari yang biasanya pucuk kuning sudah menyerang, dan ini belum ada tanda-tanda satupun ya. Seperti itu Bolo. Oke, mungkin ceritanya cukup sekian dulu. Nanti 3 hari 4 hari ke depan kita akan upload lagi hasilnya seperti apa tanaman kita ini ya. Dan usia 20 hari ini belum terkena pucuk kuning dan kondisi tanamannya sehat alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.